Shalom, kembali lagi kita dalam program Rema Restorasi melalui Alkitab. Kali ini kita berada di Mazmur pasal yang ke-77. Ya, bersama-sama kita merenungkan Mazmur ini. Perbuatan Allah di masa lampau untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya ia mendengarkan aku. Pada hari kesusahan aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu. Jiwaku enggan dihiburkan. Apabila aku mengingat Allah maka aku mengerang. Apabila aku merenung makin lemah lesuhlah semangatku. Engkau membuat mataku tetap terbuka. Aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Aku memikir-mikir hari-hari zaman purbakala. Tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Aku sebut-sebut pada waktu malam dalam hatiku. Aku merenung dan rohku mencari-cari. Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan atau ditutupnya ke rahmatnya karena murkanya? Ayat 11. Maka kataku inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan kanan yang maha tinggi berubah. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat yang pertama sampai 11 ini, pemazmur mengeluh. Dia mengeluh, saudara-saudara. Pada waktu dia mengingat Tuhan, justru dia mengerang, dia mengeluh di hadapan Tuhan. Dia berteriak sekeras-kerasnya kepada Tuhan dengan maksud supaya Tuhan mendengar. Seolah-olah Tuhan itu sudah tidak mendengar dia, saudara-saudara, kalau dia berdoa tanpa suara. Dan saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dia merenung di atas tempat tidur. Dia mulai, saudara-saudara, berkata-kata bahwa mungkin Tuhan itu tidak mengingat lagi, Tuhan tidak berbelas kasihan lagi, Tuhan itu sudah lupa, dan mungkin Tuhan sudah mencabut anugerahnya, sudah ditutupnya rahmatnya karena dia marah. Tuhan itu pemarah, ya. Dan dia menuduh banyak hal tentang Tuhan. Tuhan lupa atau mungkin sudah mengingkari janjinya, saudara-saudara. Nah, inilah pemazmur. Inilah sikap juga banyak orang ketika dalam pergumulan, saudara-saudara. Ketika menghadapi pergumulan yang dia ingat sepertinya hal-hal yang negatif tentang Allah. Kok Allah lupa ya? Kok Allah tidak perhatiannya? Kok Allah tidak mengingat ya? Kok Allah mungkin mengingkari janji ya? Allah sepertinya kasih setianya tidak lagi setia kepadaku. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu keluhan-keluhan bagi orang-orang yang sedang ada dalam tekanan yang seringkali terjadi dalam hidup ini, saudara-saudara. Tetapi saudara, pemazmur di sini Bani Asaf mengajar kepada kita juga bagaimana supaya kita tidak menyangkali Allah dalam hal itu, saudara-saudara. Dia mengangkat imannya kembali, dan inilah iman. Ayat yang ke-12, dia berkata, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Dengan lengan-Mu engkau telah menebus umat-Mu Bani Yakub dan Bani Yusuf. Saudara yang saya kasihi, pemazmur mengangkat imannya ke hadapan Allah dengan mengakui kebesaran Allah, dengan mengingat semua perbuatan-perbuatan Allah yang besar, mengagungkan Allah yang ajaib, yang besar, yang menebus umatnya.
Dan ayat yang ke-17 dan selanjutnya, dia menggambarkan Allah itu. Air telah melihat engkau ya Allah, air telah melihat engkau lalu menjadi gentar, bahkan samudra raya gemetar. Dia bicara tentang air di sini, saudara, adalah laut yang dibelah oleh Musa. Awan-awan mencurahkan air, awan gemawan bergemuruh, bahkan anak-anak panahmu berterbangan. Deru gunturmu menggelinding, kilat-kilat menerangi dunia, bumi gemetar dan berguncang. Melalui laut jalanmu dan lorongmu, melalui muka air yang luas, tetapi jejakmu tidak kelihatan. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Dia mengingat bagaimana penebusan yang Allah buat terhadap umat Israel. Dia mengingat bagaimana bangsa yang tertindas selama 450 tahun itu dikeluarkan dengan keajaiban yang dahsyat. Bahkan air laut, samudra raya, hal yang tidak mungkin untuk dilalui dengan berjalan kaki itu dilewati bangsa itu dengan Tuhan mengeringkannya. Dia mengingat betapa dahsyat, semua tunduk kepadanya, bangsa-bangsa tunduk, alam semesta tunduk di bawah kuasanya. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti inilah mengangkat pentingnya dalam kehidupan orang percaya untuk terus berada dalam pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan sangat penting. Penebusan yang Dia berikan kepada kita, dan terus-menerus dalam hidup ini kita berjalan di dalam karya, anugerah, kasih karunia Tuhan yang sudah Dia berikan itu. Dengan terus berjalan dalam kasih karunia itu, saudara-saudara, membuat kita ketika menghadapi persoalan apapun, saudara, tidak mudah goncang, tidak mudah menyangkali Allah. Tetapi kita tahu siapa Allah itu, yang telah menebus kita, yang telah mengampuni dosa-dosa kita, dan yang telah, saudara-saudara, melakukan banyak pertolongan dan keajaiban di jalan-jalan hidup kita. Pengenalan kita akan Allah ini, saudara, yang membuat kita menerima bagian-bagian yang terbaik di jalan-jalan hidup ini. Murid-murid Yesus ketika bersama dengan Yesus bertanya, menurut kamu siapa aku? Banyak yang berkata, aku nabi. Banyak yang berkata, aku si ini, Yeremia lah, Yesaya lah. Menurut kamu siapa? Petrus mewakili teman-temannya berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pengenalan inilah, saudara-saudara, yang penting dalam hidup kita. Kalau kita mengenalnya sebagai nabi, kita menerima hanya upah nabi. Kalau kita mengenalnya Dia, saudara-saudara, sebagai rasul juga, saudara-saudara, sebagai imam besar, kita menerima bagian itu. Tetapi kita harus mengenal sedalam-dalamnya Allah itu. Seandainya anak yang terhilang mengenal bapaknya dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara, dia tidak harus makan nasi babi, ampas makanan babi. Dia tidak harus berada di kandang babi itu ketika dia bangkrut di luar sana. Dan dia mengingat akan bapaknya yang baik itu, saudara-saudara. Dia mengingat, saudara, dan dia kenal bahwa bapak itu adalah bapak yang begitu luar biasa. Karena hamba-hamba saja di rumah bapak itu begitu hidupnya enak. Berarti dia bapak yang luar biasa baik. Dari awal dia akan kembali ke rumahnya. Tetapi saudara-saudara, karena dia tidak mengalami hal itu, dia tidak mengingat akan hal itu, maka dia harus berada di dalam situasi yang tidak baik. Terpaksa dia harus berada di kandang babi dan mau makan ampas makanan babi aja tidak bisa. Begitu menderita, begitu sengsara, begitu hancur. Sehingga dia dianggap sudah mati. Dan ketika dia kembali dianggap baru hidup. Mengalami kemurahan Tuhan, dia hidup kembali, saudara-saudara. Karena itu dalam hidup ini, saudara, kenallah Tuhan. Kenal dari firman Allah. Kenal melalui persekutuanmu dengan Tuhan dalam segala situasimu. Jangan mengeluh, tetapi ada perkara yang Tuhan nyatakan di setiap situasi itu untuk mengenal pribadi dan karakter Allah yang begitu baik, yang begitu mengasihi,
bahwa dia sekali-kali tidak pernah meninggalkan, tidak pernah tidak setia. Dia tidak bisa menyangkali dirinya adalah setia. Walau kita tidak setia, dikatakan dia tetap setia. Karena dia tidak bisa tidak setia. Kalau kita ini bisa tidak setia, tetapi Allah tidak mungkin, mustahil untuk tidak setia. Karena pribadinya adalah pribadi yang setia. Ini saudara yang saya kasihi, pengenalan kita inilah yang penting untuk membawa kita saudara-saudara dalam segala pergumulan untuk terus iman kita itu kokoh, kuat. Dan saudara-saudara yang saya kasih, dalam situasi-situasi apapun yang kita hadapi itu tidak mudah saudara. Angin, badai hidup, hujan, gelombang menenggelamkan kita. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini sekarang begitu banyak badai, gelombang, angin, hujan badai saudara-saudara, banjir kehidupan ini, persoalan seperti itu menimpa dunia ini saudara. Ini penting buat kita. Kalau kita mengenal Allah, tidak mudah semua itu bahwa meruntuhkan orang-orang percaya. Tetapi justru dalam situasi-situasi ini adalah kesempatan bagi orang percaya untuk melihat kembali lagi, melihat kuasanya, melihat kebesarannya, melihat pemeliharaannya, melihat anugerahnya yang telah menyelamatkan itu saudara-saudara, untuk terus menyertai dan memberkati. Walau krisis ekonomi saudara-saudara, walau banyak sakit penyakit yang menebar, tetapi tetap mengalami kemurahan Allah yang besar, penyertaan, perlindungan, dan juga kasih karunia yang berlimpah-limpah itu mengalir dalam kehidupan. Karena itu saudara yang saya kasihi, bangun terus hubunganmu dengan Tuhan. Kenal Tuhan melalui segala hal yang kau hadapi di hidupmu. Fokuskan hidupmu saudara untuk mengenal Dia terus dalam segala hal yang kita hadapi. Berakar ke dalam firman Allah. Berakar ke dalam firman Allah. Bagaimana caranya Pak? Apapun kita hadapi, jawabannya kita temukan dalam firman. Itu namanya kita berakar. Ketika ada persoalan, tidak ada persoalan, sesuatu persoalan berat yang kita hadapi, atau ada persoalan berat yang kita hadapi, selalu hidup kita tertuju kepada firman. Artinya bahwa segala hal yang kita gerakan, kita perkataan, kita perbuatan, kita semua apapun keputusan-keputusan dalam persoalan-persoalan hidup ini, kita bertumpu kepada firman Allah. Ini namanya kita berakar saudara-saudara. Dan adalah penting. Mengapa itu berakar penting? Berakar terus-menerus itu saudara adalah seperti sedia payung sebelum hujan. Kalau pohon itu tinggi ke atas lalu akarnya tidak dalam saudara, datang angin badai dia akan rubuh. Tapi kalau dia memperdalam terus akarnya, maka dia punya kesempatan untuk tumbuh tinggi ke atas. Nah, biar ada badai besar di atas, dia tidak mudah runtuh. Kenapa? Akarnya sudah dalam dan jauh di bawah. Itu pentingnya saudara, kenapa kita perlu berakar. Kalau saudara mau tumbuh tinggi dalam hidupmu ini, dalam segala bidang-bidang hidupmu engkau terus naik ke atas saudara, maka engkau perlu dalam berakar. Supaya ketika ada angin, badai, ujian, godaan, cobaan terhadap hidupmu di atas sana saudara-saudara, maka engkau tidak akan runtuh. Tidak akan runtuh saudara. Tetapi justru itu membuat engkau akan terus naik, dan akarmu akan terus dalam. Itu penting mengapa firman Allah berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, tinggal di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertumbuh di atas kebenaran itu. Jadi tidak cukup kita hanya diselamatkan, tapi kita harus terus semakin dalam mengenal Tuhan kita itu. Supaya saudara-saudara, semakin besar, semakin tinggi kita, semakin besar angin datang. Kita tidak angkuh, kita tidak sombong, kita tidak menjadi letih, tidak menjadi ponga, lupa diri, saudara-saudara. Tetapi kita tetap sebagai anak-anak Allah, tahu siapa diri kita di hadapan Allah, dan kita tidak berjalan dalam keinginan-keinginan daging kita sendiri, tapi kita berjalan dalam terang kebenaran firman Allah. Orang seperti ini saudara akan kokoh dan akan terus maju dan naik dalam kehidupannya. Haleluya.
Karena itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sehari-hari hidupmu jangan lupa membangun hidupmu terus dalam pengenalan akan Allah. Itu yang terpenting. Rasul Paulus, rasul yang hebat, hanya satu dia inginkan, dia berkata, hanya itu yang dia inginkan adalah mengenal dia, mengenal Yesus, mengenal. Kurang kenal apa Rasul Paulus itu, tapi dia ingin lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Dia tahu tantangan hidup yang hebat, yang berat, yang dahsyat dia hadapi dalam pelayanan, dalam hidup perjalanannya. Seringkali mau terus menghadang dia, saudara. Tetapi dia tidak pernah takut gentar, karena pengenalan akarnya sangat dalam. Bahkan pernah saudara dianggap sudah mati oleh orang-orang menganiaya dan dibuang di pinggir kota. Mayatnya dibuang, saudara. Murid-muridnya datang melihat dan dia bangun kembali, bangkit lagi, dan dia menginjil lagi. Bagaimana bisa ada kehidupan yang hebat dalam diri Rasul Paulus seperti itu? Karena pengenalan akan Allah. Akar yang dalam, tinggal dalam Kristus. Pengenalan itu akan membuat saudara tidak mudah dimatikan oleh persoalan apapun. Tidak mudah dimatikan hanya karena persoalan ekonomi, persoalan sakit penyakit, persoalan-persoalan lain dalam hidupmu. Tidak akan menyangkal, saudara-saudara. Tetapi justru dalam hal itu semakin kuat dan kokoh untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kepada dunia ini. Haleluya. Haleluya, saudara-saudara. Karena itu saudara, bangkitlah. Terus jangan patah semangat kalau engkau dalam persoalan-persoalan hidupmu. Ayo datang kepada Tuhan. Kenal Tuhan lebih baik, lebih dalam. Akui dia di hadapannya. Jadilah seperti pemazmur. Dia berkata di sini, aku mengingat keajaiban-keajaibanmu dari zaman purbakala. Aku menyebut-nyebut pekerjaanmu dan merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban, yang menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa, dan dengan lenganmu engkau telah menebus kami. Allah manakah yang besar seperti Allah kami? Nyatakan imanmu. Allah mana yang lebih besar? Persoalan mana? Keekonomi mana? Dan penyakit manakah yang lebih besar? Sebutkan nama apapun. Adakah yang lebih besar dari nama Yesus Kristus Tuhan? Tidak ada. Dia nama di atas segala nama, dan segala sesuatu di bumi, di bawah ini, saudara, di langit, di atas, di sorga, tunduk di dalam nama Yesus. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, angkat imanmu. Allah manakah? Dan sebuah lagu berkata seperti itu. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang dahsyat seperti Allah kita? Ia kuat dan penuh kuasa, tiada Allah yang seperti Engkau. Angkat iman saudara, menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tidak ada Allah seperti Dia. Sembah, puji Dia. Saya percaya senantiasa kekuatan ilahi, senantiasa karakter-karakter ilahi semakin kokoh dibentuk dalam kita. Angin badai dunia tidak akan merobohkan saudara dan saya. Puji Tuhan, berkat Tuhan atas kita semua, atas semua ini. Karena itu saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, kekuatan, pengenalan yang semakin baik dan dalam segala hal hidupmu menyertai engkau. Ingat, Tuhan sekali-kali tidak meninggalkan, tidak membiarkan engkau. Dia Allah yang maha besar. Tidak ada Allah seperti Dia yang melakukan hal-hal yang besar, yang menebus engkau, dan yang juga menyertai engkau dengan keajaiban-keajaibannya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Terus berjalan dalam berkat-Nya, dalam anugerah-Nya, dan dalam pengenalan yang dalam dengan Dia. Tinggal dalam Dia, berakar dalam Dia. Tuhan memberkati kita. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.